Salam saudara, selamat pagi. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita. Pertama Raja-Raja 17:3-4. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Bergantung pada Tuhan. Saudara, ketika Raja Israel yang bernama Ahab begitu jahat, Elia kemudian datang dan bernubuat dari Tuhan bahwa tidak akan ada hujan atau embun kecuali kalau kukatakan. Sesudah itu Ahab marah. Dia kemudian memburu Elia. Elia takut dan lari. Dan nubuat dari Elia yang datang dari Tuhan ini bukan hanya bangsa Israel yang mengalami penderitaan, tapi Elia pun turut ada dalam penderitaan itu. Tidak ada hujan yang turun, tidak ada embun, dan bangsa Israel ada dalam kelaparan. Tuhan kemudian memerintahkan Nabi Elia untuk lari dan bersembunyi di sungai Kerit. Dan Tuhan akan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan Elia. Saudara, mengapa Tuhan menggunakan burung gagak? Begini saudara, burung gagak adalah burung yang najis di dalam adat kebudayaan bangsa Israel. Karena itu Tuhan sengaja menggunakan burung gagak untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak terikat oleh hukum apapun. Burung gagak adalah burung pelahap daging, dan istimewanya, luar biasanya adalah justru burung gagak ini membawa daging untuk Elia yang harusnya dimakan oleh burung yang rakus ini. Ini menunjukkan saudara bahwa Tuhan dapat menggunakan apa saja untuk menolong umatnya, bahkan menggunakan seekor burung atau seekor binatang yang adalah pelahap daging untuk membawa daging kepada umat atau orang-orang kepunyaannya. Saudara-saudara, setelah beberapa saat Elia ada di sungai Kerit, Tuhan kemudian mengeringkan sungai Kerit, lalu berkata kepada Elia, pergilah ke janda di Sarfat. Ada seorang janda yang telah kuperintahkan untuk menolong. Saudara-saudara, sekali lagi, mengapa Tuhan mengeringkan sungai Kerit? Karena Tuhan mau supaya orang-orang kepunyaannya, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak bergantung pada hal-hal dalam dunia ini, tapi bergantung pada Tuhan. Supaya Elia tidak bergantung pada sungai, supaya Elia tidak ada dalam zona nyaman terus-menerus, tapi dia harus bergantung pada Tuhan, taat pada Tuhan, keluar dari zona nyaman, mengikuti perintah Tuhan. Kemudian Elia tiba di Sarfat dan bertemu dengan seorang janda miskin. Janda ini pun ada dalam kesusahan, lalu membuat roti untuk Elia makan. Tetapi sekali lagi mujizat terjadi di sini. Minyak dan tepung itu tidak habis-habisnya. Mengapa Tuhan melakukan hal itu? Mengapa Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke janda di Sarfat? Supaya dalam penderitaan Elia dan janda itu bisa saling tolong menolong. Dalam penderitaan yang hebat, Elia dan janda saling tolong menolong. Janda itu memiliki tepung dan minyak, tapi lewat Elia, atas izin Tuhan, mujizat terjadi. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita mengalami begitu banyak penderitaan, baik penderitaan secara jasmani maupun penderitaan secara rohani. Kita ada dalam belenggu dosa. Kita yang adalah manusia yang berdosa ini, kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari belenggu dosa. Tapi ada satu cara untuk kita melepaskan diri dari belenggu dosa, yaitu bergantung pada Tuhan, percaya penuh pada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Dalam hidup ini juga banyak penderitaan dalam hidup ini. Sakit penyakit, kelaparan, penderitaan, dan ada begitu banyak persoalan yang kita alami dalam hidup ini.
Jangan bergantung pada manusia, jangan bergantung pada alam. Bergantunglah pada Tuhan di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, selalu bersandar dan bergantung pada Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah Maha Pencipta, Allah yang selalu menyertai saya dan saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari Elia dan janda di Sarfat. Bagaimana ketika Elia ada di sungai Kerit, diberi makan oleh burung gagak. Kemudian sungai itu menjadi kering. Dan dia pergi kepada janda di Sarfat atas perintah Tuhan. Semua ini mengajarkan kepada kami, Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami ada dalam belenggu dosa. Kami ada dalam penderitaan demi penderitaan. Kami harus selalu bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kami pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.